Mas, jangan marah dong. Jangan kayak gini terus, ujar Jesslyn yang tengah membujuk Bastian yang sedari tadi mendiamkannya. Hingga membuat Jesslyn terus saja membuntuti kemanapun langkah Bastian. Dari mulai kamar mandi, memakai baju, sepatu, hingga turun ke lantai bawah dan kembali lagi ke dalam kamar. Bastian masih kesal dengan kejadian tadi pagi. Ia tidak salah apa-apa dan mencoba untuk menjelaskan, malah dirinya yang kena maki. Pukulan pakai bantal, bonus dorongan dari Jesslyn, membuat Bastian nyungsep jatuh ke bawah. Sebenarnya dorongan Jesslyn gak seberapa sih, cuma saja rasa malu itu yang lebih mendalam. Habisnya nyungsep kayak cicak yang nemplok di dinding. Maafkan saya ya Jesslyn, saya sengaja melakukan ini supaya ke depannya kamu gak mengulangi kesalahan kamu yang seenaknya saja menuduh saya. Awalnya sih saya mau ngasih kamu pelajaran, tapi kenapa diri ini tidak bisa berhenti ya? Habisnya kamu menggemaskan Jesslyn, ujar di dalam batin Bastian. Maaf mas, saya bersungguh-sungguh minta maaf sama mas. Jangan diamin saya kayak gini dong mas, ujar Jesslyn sembari menarik-narik baju Bastian dengan wajah cemberutnya. Bastian masih saja diam. Diam bukan berarti marah, tapi diam dalam artian terkekeh geli sendirian. Ia tengah sibuk bergaya cool dan terkesan tidak mudah untuk dibujuk. Ih mas, dengerin saya enggak? Saya lagi mau mohon maaf dari mas loh, tapi mas malah bergaya sok keren. Mas sudah ya marah-marahnya. Sekarang kita baikan ya, bujuk Jesslyn lagi. Dan kini ia mengambil tangan Bastian, mengaitkan kedua jari ke kelingking mereka, tidak lupa memasang senyumnya yang paling manis dan memukau. Gak asik banget lah mas nih. Ya sudah, sekarang katakan bagaimana caranya bisa mendapatkan maaf dari mas. Kan semalam saya sudah bilang, saya lupa kalau sekarang tuh jadwalnya saya datang bulan. Jesslyn mengerjapkan matanya yang cantik beberapa kali. Dituduh yang enggak sama istri sendiri itu rasanya sakit banget. Lebih sakit dibandingkan sakit gigi. Akhirnya Bastian mau berbicara sama Jesslyn. Jesslyn menundukkan kepalanya dengan tangan yang masih memegang lengan Bastian. Maaf mas, ujarnya yang terdengar lirih. Bastian menghela nafasnya panjang dan kembali menatap Jesslyn tajam. Sudahlah, lupain saja. Anggap saja ini tidak pernah terjadi, ujar Bastian dan Jesslyn langsung mendongakkan kepalanya menatap Bastian intens. Tapi mas mau kan maafin saya? Tanya Jesslyn dan Bastian diam sejenak sebelum akhirnya berdehem pelan. Deh mas, jangan hanya berdehem. Jawabannya mas. Setidaknya bilang iya kek mas, atau apalah gitu supaya hati saya tenang mas, keluh Jesslyn. Nyonya Bastian yang paling bawel dan cebol. Iya, saya maafin kamu. Sudah jelaskan Nyonya, apa perlu menggunakan kata-kata yang lain? Jawab Bastian dengan senyum terpaksanya. Detik itu juga, Jesslyn langsung melebarkan senyumnya. Makasih banyak ya suami dudaku, ujar Jesslyn. Jesslyn berjinjit mengecup dalam pipi Bastian. Walaupun pipi Bastian sudah pernah dicium sama Jesslyn, tapi tetap saja kecupan itu mampu membuat Bastian mematung. Dicium pipi sama Jesslyn aja, ekspresi Bastian sudah seperti ini. Bagaimana kalau bibir ya? Bastian langsung dimabuk kepayang deh pastinya. Tok, tok, tok. Sepasang suami istri yang baru saja berbaikan dengan kompaknya menoleh ke arah pintu kamar mereka yang barusan saja diketuk dari luar. Mohon izinnya Pak, Mbak, ini saya Mbak Titin, ujar Mbak Titin di balik pintu kamar. Masuk, ujar Bastian memerintah, dan pintu itu langsung terbuka menampilkan Mbak Titin yang membawa alat kebersihan. Mohon izinnya Pak, Mbak, saya mau bersih-bersih kamar ini,
ujar Mbak Titin dengan kepala menunduk dan langsung diangguki majikannya. Mbak Titin terlebih dahulu membersihkan kasur yang terlihat sangat berantakan. Astagfirullah, teriak Mbak Titin sembari menutup wajahnya dengan kedua tangannya saat matanya melihat percak merah di spray majikannya. Kamu hari ini ada kelas nggak? Tanya Bastian. Ada kok mas, tapi siang mas, jam 13.00. Kenapa ya mas? Tanya Jaslin mengernyitkan dahinya. Pulangnya jam berapa? Tanya Bastian. Palingan nanti jam 16.00 mas, jawab Jaslin. Oh ya sudah, nanti kamu berangkat kuliahnya sama Pak Wawan ya. Dan pulangnya saya langsung jemput kamu. Kebetulan di jam segitu saya sudah pulang, ujar Bastian yang diangguki langsung oleh Jaslin dan mengacak rambut Jaslin sebelum ia benar-benar melenggangkan langkahnya keluar kamar. Sebelum Jaslin juga keluar dari kamarnya, ia beralih menatap Mbak Titin yang tengah sibuk mengganti spray baru sambil terkekeh geli. Jaslin langsung mengerti, kemudian menghela nafasnya secara kasar. Kenapa Mbak dari tadi senyum-senyum? Tanya Jaslin, dan Mbak Titin menggelengkan kepalanya dengan senyum anehnya itu. Jaslin menyipitkan matanya curiga menatap Mbak Titin. Ais, Mbak jangan salah paham dulu, dan jangan berpikiran yang aneh-aneh. Itu bukan darah perawan saya Mbak, tapi itu darah haid saya, jelas Jaslin pada Mbak Titin. Iya Mbak, saya paham, dan saya juga tidak berpikiran yang aneh-aneh kok. Walaupun Mbak Titin sudah menjawab Jaslin, tetapi senyum anehnya itu tetap saja masih terukir di wajahnya. Oh iya Mbak, spraynya, sarung bantal dan serimut saya saja yang cuci. Dan sekarang tolong bawa ke bawah ke tempat cucian ya Mbak. Ingat saya saja yang nyuci, pinta Jaslin dan Mbak Titin menuruti permintaannya. Halo Jaslin, kapan kamu pulangnya? Saya sudah nungguin kamu di parkiran sejak 1 menit yang lalu, kata Bastian pada Jaslin dari sambungan teleponnya. Iya mas, sebentar lagi saya sampai. Ini lagi di jalan, jawab Jaslin berjalan menuju ke tempat Bastian, sembari bicara sama Vita tentang kejadiannya yang semalam. Oke, detik itu juga sambungan teleponnya dengan Jaslin langsung terputus. Jaslin memasukkan ponselnya ke dalam tasnya, kemudian mempercepat langkahnya agar ia segera sampai ke tempat Bastian berada, yaitu di parkiran. Dan jika saja Jaslin mengulur-ngulurkan waktu, sudah bisa dipastikan Bastian akan kembali seperti emak-emak rempong. WKWK. 2 menit kemudian Jaslin sudah tiba di tempat parkiran. Jaslin mengedarkan matanya ke segala penjuru mencari keberadaan mobil Bastian. Hingga akhirnya Jaslin melihat mobil yang amat ia kenali berjarak beberapa meter dari arahnya. Jaslin tunggu, panggil seseorang pria yang menghentikan langkah Jaslin. Hafiz? Kenapa Hafiz? Tanya Jaslin pada Hafiz. Tugas kelompok kita yang waktu itu sudah gue kumpulin kan sama si dosen yang super duper ribet itu, ujar Hafiz. Iya, terus? Tanya Jaslin mengernyitkan dahinya. Terus kata si dosen killer itu, kita disuruh revisi lagi. Sumpah gue males banget berurusan sama si dosen killer, jawab Hafiz kesal. Revisi? Mati gue. Itu tandanya gue harus kerjain ini lagi bareng sama Hafiz. Bahaya, Mas Bastian pasti marah besar setelah mendengar bukan berita ini. Mas Bastian kan sultan. Takutnya Mas Bastian bakalan nyogok nih dosen supaya gak perlu revisi-revisian. Keluh batinnya bingung. Lo yakin Hafiz? Emangnya ada salah tugas kita? Perasaan kemarin sudah kita cek secara teliti deh, ujar Jaslin. Ya gimana lagi? Tunggu sebentar, gue ada buktinya kok. Hafiz membuka tasnya dan mengambil hasil kerja mereka yang waktu itu, yang juga dikembalikan lagi oleh dosen killer mereka. Yang ini, terus sama yang ini.
Pokoknya setiap ada coretan dengan tinta merah, itu tandanya harus direvisi, Jesslyn. Bastian menunjuk beberapa bagian yang dianggap salah oleh dosen. Lah, kok ini salah juga sih? Nggak mungkin salah lah. Kita kan ambil pembahasan ini berdasarkan menurut para ahli dan dari beberapa sumber yang lainnya. Tanya Jesslyn heran. Gue sependapat sama lo, Jesslyn. Perasaan ini sudah benar. Beo Hafiz. Nyebelin banget sih kakek peyot itu. Dia sebelum ngecek ini pakai kacamata nggak? Udah hampir setengah abad masih saja banyak ulahnya. Jesslyn mendengus dengan kesal. Sudah Jesslyn, gak usah marah-marah. Gak akan menyelesaikan masalah kita. Terus ini gimana? Mau kita kerjain? Tanya Hafiz. Ya iyalah, harus dong kita kerjain. Walaupun otak gue gak pintar-pintar amat, tapi kalau masalah tugas kampus pasti gue selesaikan sebaik mungkin. Yulah, kita kerjain langsung daripada kita gak ada nilai. Ajak Jesslyn pada Hafiz. Jesslyn. Sebelum Hafiz merespon perkataan Jesslyn, suara Bastian terlebih dahulu memanggil nama Jesslyn. Jesslyn langsung menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Begitupun dengan Hafiz. Mas Bastian, ujar Jesslyn cengengesan. Oh, jadi gini ya. Saya dari tadi nungguin kamu di dalam mobil. Kamunya malah keasikan pacaran. Celetuk Bastian sambil menatap Hafiz sinis dengan tatapan matanya yang paling tajam. Sudah deh mas, jangan marah. Siapa yang lagi pacaran sih mas? Orang lagi bahas tugas kuliah yang kemarin kami kerjakan mas, jawab Jesslyn. Ayo buruan pulang sekarang juga, Aldo sudah nungguin, titah Bastian. Jesslyn berdecak malas. Iya mas, iya. Hafiz, gue pulang duluan ya. Nanti gue kabarin lagi buat atur waktu ngerjain tugas kita, ujar Jesslyn melambaikan tangannya pada Hafiz. Oke, sip. Hafiz mengacungkan jempolnya pada Jesslyn. Jesslyn, ayo cepat. Jangan kayak keong gitu jalannya, titah Bastian. Astagfirullah, iya mas, iya, ini kan lagi jalan. Sabaran sedikit napa mas? Protes Jesslyn. Jesslyn menggandeng tangan Bastian dan menyeret Bastian agar menjauh dari Hafiz karena ia merasa tidak enak dengan Hafiz atas sikap Bastian yang tidak mengenakkan. Bastian menoleh ke belakang menatap Hafiz dan bergumam tanpa mengeluarkan suara. Awas, kamu jangan macam-macam sama istri saya, gertak Bastian, dan Hafiz cengengesan menatap Bastian. Ia meratapi nasibnya yang selalu saja dianggap pelakor. Oh iya, pelakor bukan hanya ditujukan pada wanita saja kan? Cowok yang suka menghancurkan alias pengganggu rumah tangga orang lain pantas disebut pelakor kan? Gimana menurut semuanya? Setuju nggak? Hafiz menatap ke bawah. Kok begini banget sih punya teman yang sudah memiliki suami, ditambah dengan suaminya yang super duper posesif. Jesslyn, kamu mau makan apa? Atau kamu mau mampir ke suatu tempat? Tanya Bastian pada Jesslyn yang tengah duduk di sampingnya. Gimana kalau kita mampir ke Van Holland dulu mas? Saya pengen makan cake. Sekalian mau beliin untuk Aldo juga, jawab Jesslyn. Siap laksanakan mbak, ujar supir yang mengemudikan mobilnya Bastian. Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan toko Van Holland yang cukup terkenal langganan Bastian. Mas, saya mager banget turun. Mas aja ya yang beliin cake-nya. Mas tahu kan cake kesukaan saya? Rengek Jesslyn dengan terpaksa. Bastian turun dari mobil. Dalam waktu 15 menit, Bastian telah membawa 2 bungkus kantung yang berisi cake dengan berbagai macam rasa. Mas, pinjam handphonenya dong, pinta Jesslyn sambil mengadakan tangannya di depan Bastian. Bastian mengernyitkan dahinya. Untuk apa handphone saya sama kamu? Tanya Bastian sambil memberikan ponselnya pada Jesslyn. Hehehe, mas lihat saja nanti, pasti mas akan terpukau melihatnya.
jawab Jesslyn yang kini tengah asik mengotak-atik ponselnya Bastian. Satu foto berhasil Jesslyn ambil. Foto itu bukan lain adalah wajahnya Jesslyn. Gini mas, di ponselnya mas kan setahu saya belum ada foto saya nih. Tapi saya nggak tahu lah kalau mas diam-diam nge-save foto saya, ujar Jesslyn dengan percaya dirinya. Pede banget kamu, kayak saya nggak ada kerjaan aja saya foto kamu yang aneh-aneh itu, ujar Bastian yang tidak mau kalah dari Jesslyn. Terserah mas aja sih kalau nggak mau ngaku. Nah ini mas, ujar Jesslyn mengembalikan ponsel milik Bastian. Bastian dengan cepat mengambil ponselnya. Ia menggelengkan kepalanya tidak habis pikir setelah melihat wajah Jesslyn di layar kunci ponselnya. Maksud kamu apa? Tanya Bastian. Hehehe, mas kan tipe cowok yang posesif, pemarah. Bahkan saya sangat tahu mas rindu sama saya. Jadi tujuan saya menjadikan foto saya di wallpaper handphonenya mas, supaya mas bisa melihat wajah saya kalau mas mengalami salah satu gejala yang saya sebutkan tadi, ujar Jesslyn santai tanpa beban. Sedangkan Pak Supir sejak tadi terkekeh geli yang melihat ekspresi Bastian yang terperangah.